terima kasih. Mau ngomong apa ya? Wis dong ngomong kafe, Pak Kadus, Pak Takmir Masjid. Tapi ora apa-apa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, para alim, ulama, para haji, calon haji, yang saya hormati Ketua DKM Anisah beserta jajarannya, yang saya hormati orang tua kita, Bapak Supri, Bapak Haji, Bapak RT, atau remaja, pemuda, pemudi, atau pengurus Masjid Al-Ikhlas, atau kepada adik-adik semuanya. Ini kita nggak mengenalin satu persatu, tapi minta maaf ya Dek, ini termasuk anak-anak saya. Dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada adik-adik atau bapak-bapak semuanya yang telah hadir memenuhi undangan dari Takmir Masjid Anisah. Tidak lupa kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat panjang umur. Kita bisa bersilaturahim di Masjid Anisah, ataupun kita juga ucapkan terima kasih untuk DKM yang sudah memberikan tempatnya untuk kegiatan anak-anak muda ini. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman nanti. Yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih Bapak, adik-adik semuanya, perempuan atau laki-laki yang sudah mau hadir di Masjid Anisah. Mudah-mudahan langkah adik-adik semuanya Allah catat sebagai amal ibadah ya Dea. Ini tadi sudah dibilang sama DKM Pak Mardiman atau Pak Kadus, ini aset yang kalau kita hitung 10 jadi 100, 100 jadi 1000, ini tadi sudah dibilang macam-macam. Jadi kita tinggal menambahkan saja, yaitu Masjid Anisah akan mengadakan yaitu kebagian yang namanya selawat yang biasa rutinan diadakan di Masjid Anisah. Sekarang diadakan di Al-Ikhlas ya. Sekarang diadakan di Masjid Anisah yang baru ini, yaitu dari pengurus masjid mungkin akan mendatangkan tamu yang mungkin bisa ratusan, bisa juga mungkin di atas 200 atau 500, bisa ribuan. Itu yang mendatangkan apa itu tidak sedikit. Jadi mungkin dari Bapak Mardiman atau pengurus mengundang anak muda itu untuk partisipasi, yaitu mungkin kalau di organisasi itu semuanya kepakai. Yang contoh-contoh kecil yang bisa bikin minum bisa dipakai, yang bisa nyapu juga kepakai, yang bisa masang lampu juga dipakai, semuanya kepakai. Jangan khawatir saya bisanya apa, pasti semuanya ketahui. Itu namanya organisasi ya Mas ya.
itu akan kepakai. Yaitu acara ini bukan miliknya Masjid An-Nisa aja, ini miliknya Karangdawung atau Banjaranyar yang sudah berjalan mungkin berapa tahun ya Pak. Jadi alhamdulillah ini diadakan di Masjid An-Nisa yang mungkin perkumpulannya itu akan dihadirin bukan hanya tetangga kampung, bisa kecamatan atau mana. Jadi insya Allah kalau kita ikhlas, malaikat itu akan datang, akan hadir di tengah-tengah kita, ya Pak Jupri ya. Akan mendoakan mungkin yang masih remaja, yang lagi nyari ilmu, biar ilmunya itu bermanfaat, yang sudah dapat ijazah nyari kerjaan, mudah-mudahan dapat kerjaan yang juga enak, yang baik, atau gaji yang besar. Yang sudah rumah tangga mungkin mudah-mudahan rezekinya dikasih rezeki yang berkah barokah. Ya belum punya anak, yang sudah punya anak mudah-mudahan diberikan anak yang soleh, soleha. Mungkin tujuan orang tua seperti itu. Tadi udah dikupas sama Pak Darsono, itu bukan mengguruin, itu siklus alam. Apa sih siklus alam itu? Siklus alam itu anak lahir, ya kan, bisa jalan, bisa mungkin suruh sekolah, suruh ngaji, ya kan, setelah ngaji, sekolah besar, suruh jadi dokter, insinyur, atau tentara, itu cita-citanya orang tua. Itu di mana-mana begitu. Jadi jangan kaget kalau orang tua tiap hari ngomong, tiap hari ngoceh, itu udah hal biasa, orang tua itu seperti itu. Ntar kalau nggak ada orang tua akan nyesel. Dulu saya pernah dikatain suruh bangun, suruh kemana, itu orang tua. Tapi kalau udah nggak ada tuh orang tua akan menyesal. Ya Pak Kaji ya. Jadi yang masih punya orang tua, ibu, bapak, kalau ngomong, kalau seneng didengerin, kalau nggak seneng jangan dijawab. Itu kalau kita pernah merasakan doanya bapak itu mustajab, doanya ibu juga mustajab, apalagi itu yang melahirkan kita. Itu mau kemana, taruhlah kita ziarah ke semana kemana gitu. Kalau orang tua kita tinggalkan, kita bakalan kewalat. Jadi kita hati-hati, yang namanya berbicara dengan orang tua. Orang tua itu sudah mengandung selama 9 bulan lebih, sampai kita lahir mungkin nggak bisa apa-apa. Orang tua makan, kencing, berak, ya kan, yang disayang-sayang anaknya. Jadi kita harus, yang masih punya orang tua harus disayang. Jadi ya, kita semangat. Pauja ini kita yang usah omongin juga sebenarnya nggak ada ya, karena sudah dikupas tadi sama Pak Martima atau Pak Darsono. Cuma saya menambahkan aja bahwa masjid ini akan punya hajat, tolong dibantu yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang lain-lainnya. Kalau mungkin di remaja ini bisa dibikin grup, kalau ada acara kerja bakti itu satu komando. Kalaupun ada juga harus dibentuk bentuk yang namanya, kalau zaman dulu Mas ya, kita yang namanya Karang Taruna, ya kan. Itu tugasnya itu anak muda itu bikin acara-acara. Kalau sekarang mungkin beda lagi. Jadi ini kita sebagai orang tua itu banggalah pada anak-anak kita semua. Kita nggak mengenal, tapi bisa saja ini saudara saya, anak saya semua. Jadi artinya namanya sukses itu nggak terlambat, ya kan? Nggak terlambat. Tadi tadi bilang ada dunia maya, tidur 2 aja, duitnya miliaran. Itu kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar itu.
Jadi di sini yang punya ilmu tolong diajarin pengajian, diajarin. Yang nggak punya ilmu ya ngaji, ya jangan sampai sungkan. Cara antar kalau sudah bisa ngaji, punya ilmu itu pasti bisa usaha. Gak mungkin namanya takdir orang itu sudah jelas kita mau jadi apa, matinya kapan, rezekinya apa. Insya Allah itu kita sebenarnya kita ini sudah apa udah ditulis tuh dalam kandungan 4 bulan itu ya Pak Martinan. Jadi tadi udah dibilang yang namanya di sini ada Pak Jupri, Mas Indra itu sebagai abdi negara tentara. Di sini ada yang namanya Pak Mardiman sebagai PNS atau yang lainnya. Kalau yang punya bakat tadi udah dibilang 30 juz apal itu apa akan disekolahkan di mana-mana. Ya, itu luar biasa. Apalagi itu kalau kita apal 30 juz bukan hanya mengangkat orang tua, yang akan keangkat itu satu lingkungan, kedua Pak RT, kedua Pak Lurah, Pak Kabis kecamatan, semua itu akan keangkat. Itu yang bisa baca Al-Quran 30 siapa? Mungkin si Bulan atau si Anto atau si siapa akan terangkat, siapa sih? Akan terangkat kemana-mana. Itu dapat barokahnya semuanya. Itu baca Al-Quran. Mulanya yang namanya tadi sudah dibilang, yang namanya sukses itu ada namanya keberuntungan, ya kan? Ini saya cerita ya, yang mungkin yang kuliah atau yang SMA atau yang nggak sekolah, sukses ada keberuntungan. Oh bisa, ya bisa. Tinggal punya skill enggak. Kenapa saya bilang beruntungan? Bisa aja yang kuliah S1, S2 bingung cara kerjanya, ya kan? Bisa nggak sukses. Tapi yang ibarat katanya dia punya ilmu, bisa dikembangkan, ya kan? Bisa sukses. Bisa aja yang nggak sekolah bisa sukses. Banyak sekarang. Kenapa orang Cina sukses-sukses? Cuman SMP, SMA bisa punya ruko banyak, bisa punya pabrik banyak, jangan heran. Itu namanya yang namanya sukses keberuntungan. Ya kan? Saya ini ibaratnya usaha saya usaha bakso, ya kan? Kalau memang ada yang mau pengen bisa belajar sama saya, sekolah sama saya ajarin sampai bisa, ya kan? Kalau sudah bisa mau jualan di mana kita ajarin, silakan aja. Punya ilmu itu harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat buat apa? Ya kan? Sukses juga harus bermanfaat. Kalau kita sukses, orang kita yang sukses, kalau sukses nggak bermanfaat apa? Sukses itu harus bermanfaat buat orang banyak, ya kan? Hukum alam akan menyeleksi kita, mana yang baik, mana yang tidak baik. Pasti kita ini akan tergerus. Yang namanya Indonesia, kalau kata orang ngomong itu Indonesia tidak baik-baik saja, ya kan? Kalau di 2000 tadi Darsono bicara 2045 itu Mas ya, Mas itu yang akan enak itu orang-orang luar, ya kan? Kalau Indonesia itu yang akan kuat itu satu pertanian, perikanan, peternakan, itu 3 macam itu. Yang lainnya kita kalah. Mulanya nggak usah khawatir, namanya sekarang nanam apa, pasti kita punya pasarnya. Ya kan, sekarang barang yang nggak laku sekarang laku. Ya, jadi jangan sampai khawatir, oh saya usahanya begini dulu, Pak Jupri, hanya utang mulu. Coba dikoreksi, ya kan, jangan sampai kita banyak urusan
kepenginnya jajan di luar. Itu harus koreksi. Ya tadi udah dibilang, kita punya HP harganya 5 juta, kalau bisa kita untung. Jangan sampai harga HP 5 juta buat beli pulsa, buat ganti ini, ganti itu dikembangkan. Caranya apa? Banyak potensinya. Di Banjaranyar Karangdang itu banyak. Di sini ada pembibitan, ada mungkin peternakan, ada mungkin perikanan. Itu dibikin konten itu aja laku. Coba kita sering lihat konten jorok aja laku, apalagi kita konten baik, insya Allah laku. Jadi jangan sampai kita pesimis, ya kan. Ibaratnya dulu sama-sama Pak Mardiman nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, buktinya sekarang bisa, ya Pak. Dan semua itu kita harus coba, jangan takut, ya kan. Jangan takut. Mulanya yang penting satu, jujur, benar, itu pasti akan sukses. Tapi kita kalau udah usaha, udah nggak jujur, udah kotor, insya Allah kita akan jatuh sendiri. Alam akan menyeleksi kita, ya kan. Mungkin masih muda, ya kan. Di sini banyak potensi. Kalau malam mungkin lokasi ini bisa buat bulu tangkis, ya Pak Jupri ya. Bisa buat tenis meja, bisa buat bela diri, ya kan. Kalau kepengen bela diri di sini ada taekwondo, ada merpati putih, ada Pargal Nusa, ada apa segala macam, termasuk Esetrate ya. Saya termasuk orang Esetrate, ya kan. Jadi untuk mengajarin ibaratnya tendangan T, tendangan A, C, insya Allah saya bisa, ya kan. Badan kuat, ya kan. Kita investasi apa? Investasi sehat. Jangan sampai kita cinta sama orang perempuan cantik, tapi badan kita sendiri nggak dicintain. Bahaya. Berarti badan kita harus dicintain, ya kan. Kalau orang bicara kita nggak punya apa-apa, coba mata kita keculek, sakit nggak? Ya kan, itu termasuk aset kita. Ya, jadi ini sekapur siri aja ya. Saya sebenarnya terus terang aja orang nggak sekolah. Orang nggak sekolah, Mas Darsono tahu, yang lainnya tahu lah, orang bodoh. Tapi ya minimalnya kebodohan saya buang jauh-jauh, ya kan. Jangan sampai kita ini tadi udah dibilang sama Pak Darsono suruh ngaji, suruh sholat, itu benar sekali, ya kan. Ntar situ punya istri, punya anak, tugasnya anak main, oke, ya kan. Tapi mainnya itu yang seperti apa? Emang anak tugasnya untuk main, tapi jangan main yang sampai kelewat batas, ya kan. Yang mainnya mungkin tadi main bola, main voli, bulu tangkis, itu yang namanya main sehat, ya kan. Jadi artinya ini untuk dikumpulkan orang banyak, ini termasuk asetnya Karangdaung Pak Haji ya. Ini terima kasih sekali. Mungkin itu saja, ini perkenalan saya. Bila mana ada salah kata yang tidak berkenan atau saya mewakili TKM, bila mana ada kekurangan tempat hidangan yang kurang berkenan, ini acara tinggal berapa hari lagi Pak Jupri ya? Hari Sabtu malam Minggu, ini waktu yang singkat, tolong dikondisikan tempat mungkin ini kan semua punya HP, punya grup, harus dibikin ya kayak kepanitiaan anak muda. Kalau saya sih ini kepengen kita namain anak muda ini, saya akan kita namain anak muda Risma. Risma itu singkatannya Remaja Masjid Anisa. Itu sih ininya gitu. Remaja Masjid Anisa dan disingkat Risma. Mungkin itulah, mungkin bila mana ada usulan dari anak-anakku semuanya, nggak usah sungkan-sungkan untuk menghubungin ketua atau panitia yang akan diselenggarakan apa aja. Mungkin pas acara pakai bajunya apa, kita tunjukkan. Karangdaung itu kalau zaman dulu dibilang katanya
telepon doang, banyak maling orang zaman dulu ngecek bat karo Karang Daung. Itu temenan ya Jon ya. Iya benar. Sekarang kita tunjukkan Karang Daung itu bukan Karang Daung yang tahun 90 seperti itu. Kita tunjukkan bahwa di Karang Daung ada S1, ada ini, tunjukkan ya. Mungkin itu saja. Ya. Kompak ya. Ya mungkin aja, bila mana ada kekurangan kata minta maaf yang besar-besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya.